Selamat datang kembali di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eigenvalues. Jadi pada sesi kali ini pertama-tama kita akan mereview kembali apa itu eigenvalue secara matematis. Kita akan bahas beberapa contoh soal. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke contoh-contoh soal yang real dan berhubungan erat dengan bidang teknik mesin. Jadi kalian bisa memiliki interpretasi sendiri apa sebenarnya eigenvalues tersebut untuk sistem-sistem yang berhubungan dengan bidang teknik mesin. Oke, jadi kita review kembali linear algebra kita ya. Kalau katakanlah kita punya suatu matriks A ya. Matriks A. Matriks A ini dikali dengan vektor X ya. Jadi idenya adalah kita ingin merepresentasikan matriks A ini dengan suatu konstanta lambda. Ya. Nah, konstanta lambda inilah yang kita sebut sebagai eigenvalue. Contohnya yang sederhana, saya punya matriks ini ya 2 0 0 2 dikalikan dengan suatu vektor elemennya x1 dan x2 itu bisa direpresentasikan dengan suatu eigenvalue lambda dikali dengan vektor x1 dan x2 yang sama. Nah, sekarang kemudian cara dapat lambdanya gimana? Ya sudah, kita kalikan matriks A ini dengan vektor X ya. Yang ini. Kemudian tentu supaya dia sama jumlah elemennya, kita kalikan lambda ini dengan suatu vektor identity berukuran 2 kali 2 yang ini. Ya. Kemudian kalau saya kalikan dengan vektor X, terus kemudian yang di sisi kanan saya pindah semua ke sisi kiri, sehingga di sisi kanan sama dengan 0. Ya, sederhana kan? Nah, sekarang kemudian saya kumpulkan vektor matriks A dikurang dengan perkalian antara eigenvalue lambda dengan matriks identity berukuran 2 kali 2 ini. Nah, ini hasilnya kalau saya tuliskan jadinya yang ini ya. Ingat tadi kan di atas 2 0 0 2 ya. Kemudian lambda kita pindah ke kiri jadinya minus lambda ya. Jadi kalau misalnya saya tulis lambda dikali I itu kan hasilnya nanti jadi lambda 0 0 lambda ya enggak. Kemudian kalau misalnya matriks A dikurang dengan matriks ini jadinya sekali lagi yang ini ya. Jadi 2 kurang lambda terus kemudian 0 di elemen 21 elemen 1 2 dan begitu juga untuk baris kedua kolom 1 0, kemudian yang terakhir elemen 22 baris 2 kolom 2 2 minus lambda ya. Kemudian kalau kita mau tahu lambdanya berapa, maka kita harus cari determinan dari matriks ini. Kemudian kita samarkan dengan 0 supaya solusinya itu tidak trivial ya. Jadi maksudnya seperti ini. Saya cari determinan dari matriks ini kan berarti 2 minus lambda kali 2 minus lambda ya, diagonal ke sini dikurang diagonal ini gitu kan. Diagonal depanahnya dikurang 0 kali 0 ya, sama dengan kita samarkan dengan 0 supaya solusinya itu non trivial. Karena kalau misalnya persamaan nih bentuknya kayak gini ya, kalau determinannya tidak 0 maka nanti solusinya jadi trivial, jadi mudah gitu, jadi nggak seru karena solusinya nanti x1 dan x2 nya sama dengan 0. Nah, supaya solusinya x1 dan x2 nya tidak sama dengan 0, maka determinan dari matriks yang ini harus sama dengan 0 gitu. Jadi bolak-balik aja standar aljabar linear ya.
Nah, kemudian ini setelah kita samakan dengan 0, maka kita bisa langsung tahu lambdanya itu sama dengan 2. Ya, lambdanya kembar, dua-duanya 2. Ya, jadi eigenvalue-nya, atau dengan kata lain eigenvalue-nya itu sama dengan 2. Sekarang mari kita coba contoh soal dengan matriks yang ya sedikit lebih rumit ya. Jadi kalau tadi dia matriks diagonal, sekarang semuanya ada nih. Jadi matriksnya gampang aja 1, 2, 4, 3. Ya. Jadi matriksnya yang ini. Kemudian dengan menggunakan prosedur yang sama ya, lambda ini saya kali dengan matriks identity 2 kali 2. Kemudian semuanya saya pindah ke sisi kiri, sehingga sisi kanannya ini sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau saya tuliskan kembali jadinya kan yang ini. Ya. 1 dikurang lambda. Terus kemudian 2. Terus kemudian 4. Terus yang 3 dikurang lambda dikali vektor X sama dengan 0. Sama lagi seperti tadi. Cari determinan dari matriks ini, ya. Terus kita samakan dengan 0. Matriksnya kan determinannya adalah 1 diagonal ya, diagonal dari kiri atas ke kanan bawah dikurang perkalian diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Ini terus ke sini. 1 minus lambda dikali 3 minus lambda dikurang 4 dikali 2. 8. Ya, yang ini. Nah, terus kemudian kalau kita selesaikan operasinya, terus kemudian sekarang kita balik lagi, kita cari akarnya, dapatnya kan yang ini. Nah, dari sini kita jadi tahu ada 2 eigenvalue-nya. Yang pertama eigenvalue-nya itu berapa? 5 ya. Kan karena ini harus sama dengan 0 nih. Ini sama dengan 0. Jadi eigenvalue yang pertama 5, eigenvalue yang kedua sama dengan ya akarnya minus 1. Ya, jadi ada 2 nih eigenvalues-nya. 5 dan minus 1. Nah, sekarang lebih lanjut dari yang tadi. Kita udah dapat eigenvalue-nya. Ya, kita pindah ke sini nih. Eigenvalue-nya 5. Nah, sekarang kita bisa cari eigenvektornya. Ya, si solusi untuk vektor X-nya untuk eigenvalue yang pertama. Ya sudah. Dimasukin ulang nih sekarang nih ke bersamaan matriks yang di awal tadi. Ini kan yang ini ya. Ya. Jadinya dia nih. Cuma sekarang eigenvalue-nya kita masukin 5 di sini. Terus kemudian kita gunakan lagi bersamaan yang ini tadi nih. Ya, tapi sekarang lambdanya udah berubah jadi 5. Ya, 1 dikurang 5, 2, 4, 3 dikurang 5. Ya, 1 kurang 5 minus 4. 3 kurang 5 minus 2. Jadinya yang ini. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan vektor X-nya. Ya, tapi sekali lagi harus diingat, kita tidak akan dapat satu set value untuk vektor X ya. Misalnya X1-nya itu 1, X2-nya 2 gitu. Tidak seperti itu. Karena harus diingat bahwa ini kan determinannya 0 tadi kita set di awal. Ya kan, untuk nyari si eigenvalue-nya itu. Nah, kita ingat-ingat kalau determinan dari suatu matriks itu sama dengan 0, ya, maka itu artinya solusinya banyak. Ya, solusinya bisa tak terhingga jumlahnya. Maka dari itu yang kita dapat bukannya suatu set value dari X1 dan X2, tapi perbandingan value dari X1 dan X2. Karena kalau kita lihat lagi, ini kan sebenarnya persamaan di baris pertama sama baris kedua itu kan sebenarnya sama. Hanya yang baris kedua adalah baris pertama dikali minus 1 sebenarnya. Ya enggak? Nah,
Kalau misalnya sama berarti kan saya cuma punya satu persamaan untuk dua tidak diketahui X1 dan X2. Karena itu solusinya jadi banyak. Karena X1 dan X2 selama perbandingan antara X1 dan X2 ini sama dengan setengah, maka persamaan ini akan terpenuhi. Ya kan? Minus 4 dikali X1 misalnya 1. Jadi minus 4 dikali 1 ditambah 2 kali X2-nya harus sama dengan 2. 4 juga sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak dapat satu set value dari vektor X, tapi kita dapat perbandingan antara X1 dan X2. Nah, itu terserah nanti. X1-nya mau berapa, X2-nya akan mengikuti. Nah, tadi kan buat eigenvalue yang pertama. Lambda sama dengan 5. Nah, sekarang kan ada dua eigenvalue-nya. Yang satu lagi eigenvalue-nya sama dengan minus 1. Ya, sama. Nah, ini corresponding eigenvektornya tentu berbeda. Kita ikuti prosedur yang sama ya. Pakai persamaan ini yang tadi ya. Tapi sekarang lambdanya adalah minus 1. Ya, jadi kalau 1 dikurang minus 1 ya jadinya 2. Terus kemudian ini masih 2 ya. Ini 4. Terus kemudian 3 dikurang minus 1 jadinya 4. Ya. Nah, sekali lagi sama persis seperti yang tadi. Ini kan karena determinannya 0, maka solusinya jadi banyak. Sekali lagi kita tidak akan dapat suatu set specific value dari X1 dan X2, tapi yang akan kita dapat adalah perbandingan dari X1 dan X2. Karena sekali lagi persamaan ini sebenarnya sama-sama persamaan ini. Hanya baris pertama dikali 2, jadilah dia persamaan di baris kedua. Kemudian kalau misalnya sudah saya tuliskan seperti ini, 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 0, maka perbandingan dari X1 dan X2 adalah minus 1. Jadi kalau misalnya saya set X1-nya 1, tentu X2-nya mengikuti adalah minus 1. Kalau X1-nya sama dengan minus 5, maka X2-nya tentu saja mengikuti sama dengan 5. Jadi seperti itu ya. Karena kita punya dua eigenvalues, yang pertama sama dengan 5, yang kedua sama dengan minus 1, maka corresponding eigenvektornya juga akan ada 2. Ya. Jadi kira-kira seperti itu background matematisnya. Oke? Nah, aplikasi eigenvalue ini sebenarnya sangat luas. Ya. Tapi dalam konteks kita engineering, mungkin sistem massa pegas ini merupakan sistem yang cukup simple untuk mengilustrasikan bagaimana eigenvalue itu terjadi di suatu fenomena fisika. Ya. Jadi kita akan menggunakan sistem massa pegas ini sebagai contoh aplikasinya di dunia nyata. Nah, silakan dibuka lagi ya bukunya tentang getaran untuk melengkapi informasi yang saya sampaikan melalui video ini. Oke? Jadi ini kan ada suatu sistem massa pegas ya. Jadi massanya ini ada 2, ada M1, ada M2. Terus kemudian pegasnya ada 3, masing-masing punya konstanta pegas yang sama, semuanya K ya. K, dan K. Ya. Terus kemudian kita selanjutnya akan menuliskan persamaan geraknya. Jadi kita tuliskan hukum kedua Newton. Ya. Tentu yang pertama masih ingat ya. Hukum kedua Newton itu apa? Ya, sigma F sama dengan M dikali A. Ya. F-nya itu gaya, A-nya itu percepatan, M-nya massa. Nah, kalau kita tuliskan, maka dia akan jadinya seperti ini nih. Ya. M1, ini kita sekarang tuliskan persamaan gerak untuk massa 1 dulu, M1. Jadi M1 dikali akselerasinya, ya, D kuadrat X1 dt kuadrat,
ya sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada massa 1 tersebut. Nah, ini diasumsikan gaya-gaya yang bekerja hanya gaya-gaya pegasnya saja. Ya. Jadi dengan konvensi data yang seperti Anda bisa lihat dari pegas yang di sebelah kiri yang sini ya. Ya, itu gayanya minus K X1 ya. Kemudian pegas yang di sebelah kanan dengan konvensi tanda seperti itu K ya masih sama. Jadi ini gaya di sini ya sekarang K. Ingat karena ada gerak relatif antara massa 1 dan massa 2, maka pertambahan panjang pegasnya itu juga harus dikurangi. Jadi tidak hanya X1 tapi sekarang X2 dikurang X1 ya. Jadi ini adalah persamaan untuk massa 1. Kemudian kita tulis persamaan untuk massa 2 yang ini. Ya, M2 dikali percepatannya sama dengan sekali lagi gaya-gaya yang bekerja. Nah, ini gaya yang ini. Yang ini. Ini adalah reaksi dari tentu gaya yang ini. Ya, karena yang satu bekerja untuk massa 1, reaksinya bekerja untuk massa 2. Ya. Jadi tentu saja tandanya tinggal dibalik saja, ya. Jadi minus K dikurang pergerakan relatif dari massa 2 dan massa 1 X2 kurang X1, dan kemudian yang terakhir minus K X2 itu gaya yang dihasilkan oleh pegas yang di ujung ini. Oke? Jadi demikian persamaan geraknya. Dan sekali lagi saya sangat-sangat anjurkan Anda untuk lihat lagi buku getarannya. Oke? Nah, kemudian ini kalau saya kumpulkan semua yang di sisi kanan semua saya pindahkan ke sisi kiri. Ya, saya pindahkan ke sisi kiri, dia akan jadinya persamaan yang di bawah ini. Ya. Jadi semuanya sisi kiri sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya adalah persamaan diferensial, ya, yang kita tahu solusinya. Ya, mungkin kalau kita sekali lagi kita bahas fisiknya, ini adalah persamaan gerak dari massa 1 dan massa 2. Karena itu solusinya adalah solusi persamaan geraknya, ya. Jadi solusinya adalah X, katakanlah X1 sebagai fungsi T dan X2 sebagai fungsi T. Ya, ini solusinya. Nah, solusinya kita sudah tahu. Yang ini. Ya, jadi X sama dengan A. A di sini amplitudonya. Dan fungsi sinus dengan frekuensi omega. Nah, ini kalau misalnya sebagai pengingat, kalau saya gambar, ini fungsi T, ini X-nya, ya. Kemudian maka solusinya adalah seperti ini, ya. Ini amplitudonya A. Kemudian omega itu kita translasikan karena ini kita ada di domain waktu, maka ini periodenya. Ya. Kemudian kita bisa dapatkan frekuensi 1 per periodenya. Dan kalau kita mau gunakan angular frekuensi, maka tinggal dikalikan dengan 2 pi. Jadi dia. Nah, saya hanya menuliskan ulang dari persamaan yang ini. Ya. Jadi seperti itu. Dan sekali lagi, walaupun kita tidak menyelesaikan persamaan ini secara matematis, secara intuitif pun kita sudah bisa menebak bahwa kalau ada suatu massa, dia bergetar, ya, bolak-balik gitu, tanpa ada suatu damping, ya, tidak ada suatu peredam, maka tentu dia akan berosilasi secara sempurna mengikuti fungsi sinusoidal. Ya, jadi seperti itu. Maka solusinya jadi seperti ini. Yang ini. Nah,
Kalau kita sudah tahu X, ya, persamaan gerak sebagai fungsi waktunya, tentu kita bisa tahu persamaan percepatan sebagai fungsi waktu. Karena percepatan itu adalah turunan kedua dari persamaan geraknya. Jadi kalau saya turunkan ini 2 kali, maka dia akan jadi yang ini. Nah, kemudian kalau persamaan, katakanlah ini kita sebutnya persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 1 dan persamaan 2 kita masukkan kembali ke persamaan ini, maka dia akan jadi persamaan yang ini. Ya, tentu setelah kita coret semua sin omega t-nya, karena semuanya kan ada sin omega t-nya, jadi semuanya bisa kita coret. Ya. Jadi ini setelah kita sederhanakan. Nah, persamaan ini kalau kita sandingkan dengan persamaan contoh kita di awal tadi ya, kita bisa lihat nih. Ya, ini kan sebenarnya sama. Kalau saya tuliskan ulang, ya, maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan langsung, kita bisa lihat nih bahwa sebenarnya omega kuadrat ini adalah eigenvalue-nya. Ya, sedangkan amplitudonya ini adalah eigenvektornya. Kalau kita asumsikan M1 dan M2-nya sama dengan 40 kg, sedangkan konstanta pegasnya sama dengan 200 Newton per meter, maka kita akan dapatkan matriks yang ini. Ya. Tentu kemudian menggunakan prosedur yang sama di awal tadi, kita bisa cari eigenvalue dan eigenvektornya. Atau dalam hal ini frekuensinya, frekuensi getarannya, dan amplitudo getarannya. Jadi kita cari determinan dari matriks ini. Ya, kalau saya tuliskan, nanti dia akan jadi sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini kalau kita cari akarnya, maka kita akan mendapatkan omega kuadrat 1 sama dengan 15 dan omega kuadrat 2 sama dengan 5. Jadi ini eigenvalue-nya. Ya, kalau kita ambil akarnya, maka kita akan dapatkan frekuensinya, ya, yaitu 3,9 sepersecond atau radian per second dan 2,2 radian per second. Ya. Nah, tentu setelah itu kalau kita masukkan ulang eigenvalue ini ke persamaan yang di awal tadi, maka kita bisa dapatkan amplitudonya. Tapi sekali lagi ingat, kita tidak akan dapat amplitudonya berapa. Kita hanya akan dapat perbandingan antara amplitudo massa 1 dan massa 2. Ya, jadi kalau misalnya untuk omega 1 yang ini, maka A1 sama dengan minus A2. Untuk frekuensi yang kedua, maka amplitudonya itu sama. Ya, A1 sama dengan A2. Kalau kita gambar, maka solusinya akan terlihat seperti ini. Ini untuk kondisi yang pertama, ya. Omeganya 3,9. Nah, amplitudonya A1 sama dengan A2. Jadi Anda bisa dilihat nih di gambar ini. Kalau yang massa 1 bergerak ke kiri, maka massa 2-nya akan bergerak ke kanan. Atau kita bilangnya ini out of phase. Ya. Nah, untuk yang kedua, kondisi yang kedua, omeganya 2,2, sedangkan eigenvektornya atau amplitudonya ini sama dia, A1 sama dengan A2. Jadi kalau misalnya massa 1-nya ke kanan, maka yang massa 2-nya juga ke kanan. Kalau yang satu ke kiri, yang kedua juga ke kiri. Atau kita bilang ini biasanya dengan istilah in phase. Demikian review kita tentang eigenvalue
dan ilustrasinya menggunakan contoh getaran mekanik ya. Nah, untuk bahasan ini saya akan sudahi dulu videonya sampai di sini, tapi pembahasan kita belum selesai. Akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Video selanjutnya akan membahas masih tentang eigenvalue, tapi sekarang kita kombinasikan dengan kondisi batas. Jadi mohon untuk lanjutkan belajarnya di video selanjutnya tentang boundary value dan eigenvalue. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.